Ini coba saya untuk merekam. Nah, ini udah mulai merekam. Itu udah error. Nah, ini layarnya blank. Padahal ini masih merekam. Ini masih perekaman. Ini kalau kalian nggak tahu, ini dianggapnya unit GoPro kalian itu rusak. Ini merekam, cuman layar depannya itu blank. Merekam dalam 24 menit 24 detik. Nah, ini ya. Ini layar depannya mati. Ini baterai ori bawaannya. Efeknya gini nih kalau udah rusak. Di unitnya sebenarnya nggak ada masalah. Nah, dia mulai berhenti sendiri. Dia berhenti sendiri untuk perekamannya. Kalau kalian nggak tahu, ini dianggapnya unitnya yang rusak. Padahal Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman penggunaan baterai. Ini baterai yang saya pakai selama ini. Jadi saya akan ulas pemakaiannya ya, pemakaian selama ini. Ini beberapa baterai, ada baterai ori bawaan, terus ada Tima, ada baterai ori, cuman ini bukan bawaan, ini saya beli lagi. Terus ada Tefware. Nah, ini saya akan ulas performanya bagaimana sih di baterai GoPro selama ini saya pakai. Yang pertama, ini ada baterai GoPro Ori yang bawaannya ya, ini sebenarnya udah rusak, nggak bisa dipakai. Ini ada pembahasannya di video saya yang sebelumnya, kenapa rusak, terus pengaruhnya di unit GoPro nya itu apa, itu ada videonya, sudah saya share, udah lama juga. Nah, ini saya akan ulas kali ini cuman performan masing-masing baterai yang saya pakai. Ini rusak, cuman secara fisik dia tuh nggak ada gelembung, masih bagus lah, untuk secara fisiknya masih bagus. Cuman untuk pemakaian itu kemarin yang dari video saya sebelumnya itu untuk merekam itu nggak bisa lama, tiba-tiba untuk keterangannya itu mati sendiri, mati otomatis untuk merekam. Ini coba saya ini ya, nanti akan saya ulas juga untuk performa masing-masing, yaitu saat dia memakai tombol shutter otomatis ini, kecepatan dia responnya itu, ini masing-masing baterai ini akan berbeda-beda dari baterai GoPro Ori-nya. Saya coba nyalakan dulu. Ini yang rusak ya, kemarin itu pemakaian kurang lebih ya udah 3 tahunan udah berjalan. Ini baterainya itu udah 92%. Ini untuk secara fisik, secara ini tuh nggak ada masalah apa-apa. Cuman untuk pemakaiannya kita coba untuk merekam ya. Ini nanti ada efeknya juga ke unit GoPro-nya. Jadi kalian kalau misalkan ada kendala di GoPro kalian, itu coba cek di baterainya juga, soalnya pengaruh. Ini coba saya untuk merekam. Nah, ini udah mulai merekam, itu udah error. Nah, ini layarnya blank, padahal ini masih merekam, ini masih perekaman. Ini kalau kalian nggak tahu, ini dianggapnya unit GoPro kalian itu rusak. Ini merekam, cuman layar depannya itu blank. Merekam dalam 24 menit 24 detik. Nah, ini ya, ini layar depannya mati. Ini baterai ori bawaannya. Efeknya gini nih kalau udah rusak. Di unitnya sebenarnya nggak ada masalah. Nah, dia mulai berhenti sendiri. Dia berhenti sendiri untuk perekamannya. Kalau kalian nggak tahu, ini dianggapnya unitnya yang rusak. Padahal kalau kalian coba untuk mengganti baterainya, itu kalian cek dulu apakah itu di baterai atau benar-benar di unitnya. Kalian bisa dicek. Kalau ini di unit saya ini udah rusak baterainya. Kalau ganti baterai, alhamdulillah kemarin, makanya saya beli untuk cadangan-cadangan ini, karena baterai yang bawaannya ini rusak. Ini coba saya nyalakan lagi. Nggak mau nyala ya, ini udah rusak. Kita coba lepas dulu, nanti kita nyalain lagi. Ini performance GoPro, baterai GoPro Ori, walaupun nggak semua, tapi ini terjadi sama GoPro saya. Ini Ori bawaannya. Jadi buat
sekedar kalian tahu aja ya. Ini sudah saya lepas, sudah tak pasang lagi. Nah, ini baterai tadinya 90% jadi 3% di sini. Semoga kalian bisa melihatnya. Ya, ini 3%. Ini baterai udah rusak. Ini performa selama 3 tahun ya. Nah, ini ngeblank lagi. Depan oke, masih standby, yang belakangnya agak blank layaran ini. Ini udah rusak. Kebanyakan kalau yang nggak tahu itu dianggapnya unitnya yang rusak. Emang kalau pemakaiannya sebenarnya awet ya untuk ukuran 3 tahun. Ini. Untuk perekaman durasi pun sebenarnya GoPro Ori ini tahan lama, bisa sampai 1 jam lebih lah. Itu dengan catatan kalian untuk apa, perekamannya itu nggak terlalu banyak tekan tombol ini. Jadi untuk perekaman sebenarnya untuk GoPro ini tips juga buat kalian, untuk perekamannya itu diusahakan jangan terlalu banyak memakai. Contoh kalian merekam 5 menit terus kalian matikan, 5 menit terus kalian matikan, itu akan performance baterai ini akan cepat habis, isi baterai itu akan cepat habis. Beda kalau misalkan 15 menit atau 30 menit kalian full durasikan, itu malah awet, nggak cepat habis. Justru untuk startupnya itu dia akan menguras banyak isi baterai. Oke, ini yang pertama GoPro Ori-nya. Untuk harga saya kurang tahu karena ini ori bawaannya ya, saya belum pernah beli, belum ngecek juga harganya berapa. Tapi kebanyakan itu kalau di store, kalau di online itu kebanyakan yang GoPro Ori-nya yang ini, yang bawahnya itu biru. Nanti akan saya ulas juga. Yang kedua saya ada baterai Kingma. Ini cukup bagus juga untuk durasi, dia bisa sampai 1 jam. Untuk harga dia di sekitaran harga 110 lah, 100 ke atas. Ini kemarin saya beli satu. Ini cukup awet juga. Untuk pengecasan dia bisa sampai full 100%, beda sama yang Tavern ini nanti. Ini Tavern itu untuk pengecasan itu nggak bisa mentok di 100%, dia hanya mentok di 75%. Ini untuk durasinya bisa sampai 1 jam untuk perekaman. Ini untuk performa udah lumayan bagus. Responnya kita bisa cek dari tombol shutter ini ya teman-teman. Kalau saya sih seringnya pakai buat untuk motovlog, jadi seringnya saya pakai tombol langsung shutter ini. Jadi untuk performanya dia, untuk kecepatan dia pengambilan gambarnya itu bisa kita cek di beberapa baterai ini. Untuk ini Kingma coba kita langsung tes saja. Nah, ini agak ada jedanya gitu ya teman-teman, sedikit lah. Ini untuk kita lihat untuk perbandingannya, yaitu ketika kita mulai merekam, responnya untuk tampilan layarnya itu kita bisa nilai sendiri. Kadang teman-teman juga pastinya pernah merasakan ya, kita mau merekam ternyata kok respon untuk merekamnya itu lama, keluarnya itu jedanya itu lama. Nah, itu performanya di baterainya juga pengaruh. Sedikit dari pengalaman saya seperti itu. Juga untuk stop recording ini juga pengaruh juga. Jadi kalau kita untuk berhenti merekam itu tampilan untuk GoPro-nya mati itu lama. Oke, kita udah cek juga performanya udah lumayan. Kalau Kingma ini di harga saya beli 110, lumayan lah ya untuk harga baterai GoPro. Dari orinya udah lumayan jauh. Ini coba saya matikan. Nah, ini Kingma performanya cukup bagus, rekomendasi juga untuk pemakaian di GoPro. Ini ada baterai orinya, cuman ini bukan bawaan teman-teman, saya beli di harga 250-an. Ini sebenarnya hampir sama sama yang GoPro Ori bawaannya yang ini. Untuk performanya itu 11-12 sama yang orinya. Ini coba bentar, agak susah, kurang pas. Oke, kita coba untuk
tekan tombol yang ini, yang di atas. Kita cek untuk performanya. Nah, ini bagus, untuk kecepatannya udah lumayan cepat untuk mulai merekam. Nah, untuk perekaman biasanya kan kalau kita merekam, terutama saya untuk motovlog itu kebanyakan merekam gitu ya teman-teman. Nah, itu diusahakan itu jangan kebanyakan pakai ini. Untuk perekaman diusahakan minimal itu 15 menit lah sekalian. Soalnya kalau kita banyakkan pakai tombol ini terus menerus, itu daya tahan baterai itu akan cepat habis. Ini udah saya bahas di video sebelumnya, saya bahas itu dalam konteksnya menghemat baterai GoPro, cara menghemat baterai GoPro. Itu saya sarankan untuk sekalian perekaman itu 15 menit baru kalian matikan. Kalau dari pengalaman saya sebelumnya itu sering banget saya merekam hanya durasi 5 menit saya matikan, terus lagi merekam lagi durasi 5 menit, 6 menit, 3 menit saya matikan. Itu akan sangat cepat banget menguras baterai teman-teman. Nah, ini sekedar sharing aja dari pengalaman saya seperti itu. Ini performa untuk mematikan juga pengaruh juga, ini kadang juga lama juga. Ini tergantung baterainya masing-masing teman-teman. Jadi jangan namanya apa ya, untuk kondisi unit ini kadang kita ya ini mungkin dari unitnya. Nah, nggak semuanya dari situ, itu juga bisa dari baterainya, performance baterainya pengaruh. Ini coba matikan dulu. Ini yang GoPro nya lumayan, rekomendasi juga. Sebenarnya banyak merek-merek yang lain, cuman saya dari pengalaman saya cuman pakai yang ini, belum pakai lagi. Sini ada taper juga. Taper itu saya pakai cuman buat cadangan teman-teman, bukan untuk yang utama. Artinya kalau ketika mulai merekam saya pakai yang orinya dulu, baru cadangannya ke taper. Ini coba saya cek juga yang taper. Ini saya beli harga 70.000, cukup lumayan ekonomis. Oh, ini indikasinya nggak nyala ya teman-teman. Untuk indikasi baterai habis itu di sini, kalau ketika kita memasukkan baterainya itu, kalau di sininya nggak nyala, ada kemungkinan juga kalau baterainya habis. Ini pasti, ini tadi nggak nyala saya masukkan, coba saya buat merekam, kalau nggak bisa berarti otomatis memang baterainya habis. Ya, ini udah tak tekan, nggak nyala, ini habis. Karena tadi saya lihat nggak ada indikasi LED-nya menyala merah. Coba ya yang ini, saya beli 2 waktu itu. Ini ada taper. Nah, ini nyala, berarti kondisi untuk baterainya itu ada isinya. Kita coba langsung untuk merekam. Nah, ini taper ini saya pakai untuk baterai cadangan, soalnya untuk performanya dan lama rekamnya itu enggak sama yang Tingma sama orinya. Dia itu mampu merekam, dari pengalaman saya itu cuman 30 menit untuk merekam, nggak bisa sampai 1 jam. Nah, untuk pengisiannya saya pakai dock charger GoPro nya ini, dia cuman fullnya itu 75%, nggak bisa sampai 100%. Nah, hasilnya juga untuk perekaman nggak bisa sampai 1 jam, karena dari pengisiannya juga nggak maksimal. Itu bukan rusak atau apa, itu memang mungkin bawaan dari pabriknya seperti itu, nggak penuh. Ini coba saya matikan. Nah, ada durasi jedanya. Nah, itu teman-teman dari pengalaman beberapa baterai GoPro yang saya pakai untuk performanya. Ini saya rangkum lagi dari yang awal, yaitu GoPro nya untuk performance dari kecepatan dia pengambilan gambar, capture-nya dia cukup cepat. Terus ada Kingma juga, ini hampir-hampir sama orinya, cuman agak sedikit lebih lambat untuk pengambilan gambarnya. Untuk taper ini responnya agak kurang, yang taper ini, makanya saya pakai untuk cadangan.
Nah, untuk indikasi performan baterai itu bisa kalian cek juga saat waktu pengisian, teman-teman. Waktu pengisian itu paling tidak lebih dari 30 menit untuk waktu full. Nah, ya ini indikasi yang GoPro saya yang rusak ini, baterai GoPro saya yang rusak ini, dia itu pengisiannya belum ada 30 menit udah langsung full. Ada indikasinya seperti itu. Makanya setelah saya pakai itu ada kondisi untuk perekamannya itu nggak sampai lama, udah terindikasi dari awalnya itu dari pengecasan dulu. Pengecasan kalau kurang dari 30 menit bisa dikatakan itu performanya bisa berkurang. Rata-rata pengecasan dari baterai GoPro misalkan dalam kondisi benar-benar nggak ada isinya itu bisa lebih dari 30 menit untuk pengecasannya. Nah, mungkin itu untuk review pengalaman saya selama pakai GoPro ini dan baterai-baterainya ini. Setelah performanya kalian bisa menilainya sendiri bagaimana. Punya teman-teman juga mungkin di rumah ada yang sama pakai Kingma, pakai Taver dan pakai GoPro orinya. Kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Kalau misalkan ada kasus yang sama atau apa, kita bisa sharing-sharing di sana. Saya juga masih banyak butuh tentang GoPro ini, butuh banyak pengetahuan juga. Sama-sama pakai, kebetulan saya pakai GoPro Hero 7. Nanti bisa kalian sharing-sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.